Lebih dari seabad lalu, Titanic menabrak sebuah gunung es dan tenggelam ke dasar Samudra Atlantik. Dari 2.240 orang di atas kapal, hanya sekitar 700 selamat. Sejak saat itu, tragedi tersebut tak henti-hentinya menjadi topik berbagai film, dokumenter, dan buku. Dan meskipun sudah banyak yang kita ketahui tentang kapal itu dan orang-orang di atasnya, kita hampir nggak tahu apapun tentang gunung es yang bertanggung jawab atas bencana itu. Terutama tentang ukurannya. Tapi mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Titanic dibangun oleh perusahaan White Star Line sebagai bagian dari armada kapal penumpang baru. Saat itu, Titanic adalah kapal terbesar yang pernah dibangun. Dan itu sesuai dengan namanya. Panjang kapal itu 270 meter, setara dengan 2,5 lapangan sepak bola yang dijajarkan. Dan tingginya 53 meter, hampir sama dengan 10 jerapah yang berdiri ditumpuk. Dari garis air sampai ke geladak saja, tinggi kapal itu 18 meter. Itu mendekati tinggi bangunan 4 lantai. Titanic cukup besar untuk dilengkapi dengan kafe-kafe beranda, satu restoran, ruang baca dan tulis, pemandian ala Turki, gym, dan lapangan squash. Bahkan ada tempat untuk kolam renang. Kapal itu bisa mengangkut sampai 3.300 orang, termasuk 2.435 penumpang dan 900 awak kapal. Meskipun kemewahan penting, tapi keselamatan adalah yang terpenting. Titanic didesain dengan 16 kompartemen kedap air di bawah geladaknya. Jika sampai terjadi kecelakaan yang merusak lambung kapal, hingga 4 kompartemen tersebut bisa menampung air. Sementara 12 lainnya menjaga agar kapal tetap terapung. Philip Franklin, wakil presiden White Star Line, bilang ini menjadikan kapal itu benar-benar luar biasa. Dipercaya, pria itu bilang tidak ada bahaya Titanic akan tenggelam. Kapal ini tidak mungkin tenggelam dan penumpang tidak akan menderita apapun, kecuali ketidaknyamanan. Dia sangat keliru. Kapal itu meninggalkan Inggris untuk pelayaran pertama dan terakhirnya, tanggal 10 April 1912. Dan cuma butuh satu gunung es untuk menenggelamkan kapal raksasa itu. Gunung es sangatlah menarik. Gunung es terbentuk dalam proses yang disebut calving, saat bongkahan besar es air tawar terlepas dari gletser dan hanyut ke perairan terbuka. Lambat laun, gunung es akan meleleh dan hilang. Di belahan bumi utara, kebanyakan gunung es berasal dari Greenland. Di selatan, gunung es berasal dari Antartika. Yang kamu lihat di atas air cuma sebagian kecil dari gunung es. Ini cuma ujungnya. Sebagian besar, hingga 90% tersembunyi di bawah air. Hanya setelah memeriksa gambar seluruhnya, kamu baru bisa benar-benar tahu betapa besarnya gunung es. Bagian gunung es yang enggak kelihatanlah yang seringnya paling berbahaya. Di bawah gelombang, gunung es ini bisa memiliki tepian bergerigi di tempat acak. Tanpa disadari, kapal bisa dengan mudah berada terlalu dekat dengan gunung es yang mengakibatkan kerusakan parah di bagian bawahnya. Dan bukan cuma gunung es besar yang harus kamu waspadai. Gunung es lebih kecil yang lebih sulit dilihat, terbukti bisa sama bahayanya. Gunung es Growler misalnya, panjangnya di bawah 2 meter, dengan cuma 1 meter lebih sedikit bagian yang tampak di atas air. Dan bergibit, gunung es yang agak lebih besar, ukurannya 4 meter. Bahaya gunung es mulai dikenal saat Titanic mulai berlayar. Di tahun 1901, kapal Islander sedang berlayar melalui Inside Passage ke Alaska. Kapal ini menabrak gunung es dan langsung tenggelam. Syukurlah 138 dari 178 orang di atas kapal berhasil selamat. Saat itu, belum ada peralatan khusus untuk mendeteksi gunung es. Alat terbaik adalah matamu. Dari tempat pengamatan khusus di atas kapal yang disebut sarang gagak, 2 awak kapal harus mengamati laut dan mengawasi adanya potensi bahaya. Sarang gagak berlokasi di bagian depan kapal, 15 meter di atas geladak. Tempat ini menempel ke tiang kapal. Dari ketinggian ini, seseorang bisa melihat laut dengan jelas. Kalau petugas melihat ada yang mencurigakan, dia bisa membunyikan alarm. Setelah itu, dia bisa menghubungi kapten dengan telepon khusus untuk mengingatkan adanya bahaya. Tapi bayangkan betapa mengerikannya pekerjaan ini, terutama di malam tenggelamnya Titanic. Sarang gagak bukan ruangan hangat dan nyaman yang dikelilingi jendela, melainkan sebuah bak besar terbuka yang terekspos ke alam. Tanggal 14 April 1912, suhu udara sekitar 4 derajat Celcius yang hampir mendekati titik beku. Dengan kapal yang bergerak sekitar 42 km per jam, para pelaut tentu merasakan udara dingin membeku itu menekan kulit yang terbuka.
Hal baik dari pekerjaan itu hanyalah shift-nya yang berlangsung cuma 2 jam. Frederick Fleet adalah pelaut yang sebenarnya melihat gunung es yang menenggelamkan Titanic. Pada saat itu dia berada di sarang gagak. Bekerja dengan Reginald Lee. Fleet mengamati sebelah kiri kapal, sedangkan Lee mengawasi sebelah kanan. Saat itu jam 22. Ketika kedua lelaki itu memulai shift mereka. Mereka sudah diingatkan tentang kemungkinan adanya es. Tapi ketika kamu kedinginan dan keadaan gelap, sepertinya ini tugas yang mustahil. Yang lebih parah lagi, kedua lelaki itu nggak punya teropong yang memudahkan pekerjaan mereka. Fleet nantinya bersikeras bahwa memiliki teropong pasti akan bisa mencegah tragedi itu. Saat sisa waktu tugas mereka tinggal sekitar 20 menit, kedua pelaut melihat gunung es itu. Fleet membunyikan lonceng, sekali, 2 kali, dan lagi. Lalu dia menelepon anjungan untuk memberitahu awak kapal. Pada awalnya, telepon itu sepertinya tepat waktu. Mesin kapal membalik, dan kapal laut besar itu berhasil membelok. Tapi nggak cukup untuk menghindari gunung es. Es menghujani geladak kapal. Gunung es merobek lambung kapal dan air masuk. 2 jam 40 menit kemudian, Titanic lenyap. Dan di sini ada petunjuk nomor 1. Gunung es tersebut cukup besar untuk bisa dilihat dengan mata telanjang dalam kegelapan malam, tanpa teropong. Gunung es juga cukup tinggi untuk menghujani geladak kapal dengan serpihan es. Karena hal ini terjadi lama sebelum masa media sosial dan smartphone, tak seorang pun di atas kapal yang memfoto atau merekam kejadian itu. Jadi, tentu saja kita nggak punya rekaman gunung es yang sebenarnya. Tapi kemudian ada foto-foto yang kemungkinan merupakan gunung es itu. Kapal SS Prince Adalbert sedang berlayar di dekat area itu di pagi hari tanggal 15 April 1912. Pramugara di kapal itu belum mendengar apa yang terjadi terhadap Titanic. Tapi ketika dia lihat ada gunung es terhanyut, dia merasa harus memfotonya. Kenapa? Ada segaris cat merah di sepanjang bagian bawah gunung es itu, yang mengindikasikan kemungkinan ia telah bertabrakan dengan sebuah kapal dalam rentang 12 jam sebelumnya. Foto kedua diambil dari sebuah kapal bernama Minia, yang dikirim ke area itu untuk mencari puing-puing tabrakan itu. Kapten de Carteret bilang bahwa di antara reruntuhan dia cuma melihat satu gunung es. Dia juga melihat adanya goresan cat merah di atasnya. Dari foto-foto dan cerita para saksi, laporan surat kabar memperkirakan tinggi gunung es itu antara 15 meter sampai 30 meter dan panjangnya 30 meter sampai 61 meter. Itu petunjuk nomor 2. Gunung es yang menabrak Titanic mungkin memulai perjalanan lautnya dari pantai Greenland ke Selat Davis melalui Teluk Baffin. Dari sini, ia pasti telah meluncur melalui Laut Labrador dan akhirnya sampai di Samudra Atlantik. Dan itu sendiri sudah sangat impresif. Gletser-gletser di Greenland tiap tahun membentuk antara 15.000 sampai 30.000 gunung es. Sebagian berukuran kecil, sebagian yang lain besar. Dari ini semua cuma 1% yang benar-benar bisa sampai ke Samudra Atlantik. Yang lain cuma meleleh sepanjang perjalanan. Kita tahu suhu Samudra Atlantik di mana Titanic tenggelam sekitar minus 2 derajat Celcius. Itu di bawah titik beku. Bagi manusia, ini akan menyebabkan radang dingin atau hipotermia. Tapi sebenarnya, bagi gunung es, suhu itu terbilang hangat. Kebanyakan gunung es cuma bertahan selama 2-3 tahun di Atlantik Utara. Perlahan-lahan meleleh ke perairan yang lebih hangat. Berdasarkan hal ini, kemungkinan gunung es Titanic meninggalkan Greenland tahun 1910 atau 1911 dan meleleh sepenuhnya di akhir tahun 1912 atau 1913. Tapi karena ia sampai ke Samudra Atlantik dan berhasil menyebabkan kerusakan penting terhadap kapal, kita memperoleh petunjuk nomor 3. Kita nggak akan tahu pasti ukuran gunung es pada peristiwa itu, tapi kita jelas tahu bahwa itu pastinya bukan jenis growler atau bergibit. Kedua jenis gunung es ini terlalu kecil, dan kalau esnya memang berserakan di geladak ketika tabrakan, maka gunung es itu pasti sedikit lebih tinggi dari 18 meter. Perkiraan dari berbagai surat kabar mungkin mirip seperti yang akan kita dapatkan. Gunung es yang menenggelamkan Titanic memang tangguh, dan sampai sekarang gunung es masih menjadi ancaman. Baru tahun 2007 lalu, kapal pesiar Explorer menabrak sebuah gunung es dan tenggelam di Laut Weddell, Antartika. Syukurlah semuanya selamat. Patroli es internasional dibentuk tahun 1914 mengikuti tenggelamnya Titanic.
Organisasi ini masih beroperasi hari ini yang terdiri dari berbagai perwakilan dari beberapa negara. Dengan pemakaian pesawat udara dan radar, patroli itu berusaha menemukan dan melacak gunung es besar, menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan mencegah terjadinya lebih banyak tragedi laut. April 1912 menandai salah satu tragedi terburuk dalam sejarah dunia. Diklaim nggak bisa tenggelam dan puncak kejayaan teknik masa itu, Titanic yang megah, tenggelam. Pada malam gelap tanpa bulan, kapal itu punya banyak peluang menyelamatkan penumpangnya. Ada kapal lain yang jaraknya cuma beberapa kilometer dan bisa aja menyelamatkan Titanic, tapi nyatanya enggak. Kapal itu beneran ada, bukan kapal hantu. Itu juga bukan legenda atau teori. Kenyataan itu tercatat kok. Ada catatan dan pernyataan saksi yang memperkuat itu. Terus, kenapa kapal ini nggak membantu? Yuk cari tahu apa yang terjadi malam itu dengan melihat kejadian ini dari 3 sudut pandang. Kita mulai dengan versi Titanic ya. Pukul 11.30 malam, bulan sembunyi di balik awan hitam, jarak pandangnya buruk, keadaan di Titanic tenang. Di bawah panduan sang kapten, operator komunikasi tetap berhubungan dengan daratan lewat radio. Waktu itu, ada orang asing yang menyusup ke frekuensi dan mengganggu komunikasi operator. Nggak jelas tujuan orang asing itu dan apa yang dia katakan. Operator itu juga nggak mencari tahu. Dia membentak orang itu lalu memutus sambungan. Sambungan terganggu. Pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es. Kejadian itu merobek lambung kapal. Air mulai masuk ke geladak bawah, tapi belum ada yang panik. 20 menit kemudian, saat tengah malam, awak kapal mengirim sinyal darurat melalui frekuensi radio. Cuma sedikit orang yang tahu situasinya parah. Setelah 20 menit, pukul 12.20 malam, mereka menurunkan skoci dengan para penumpang. Pukul 12.25 malam, mereka menerima respon sinyal darurat tadi. Ini RMS Carpathia. Kapten mereka melaporkan bahwa mereka sudah menuju ke arah Titanic. Masalahnya, lokasi kecelakaan Titanic berjarak 93 km dari RMS Carpathia. Artinya, kapal itu bakal sampai dalam 4 jam. Pukul 12.45, awak Titanic melepas roket ke udara. Suara ini adalah salah satu penyebab utama nasib buruk banyak penumpang, tapi kita bahas nanti ya. 90 menit kemudian, geladak Titanic patah dan kapal itu tenggelam. Pukul 4:10 pagi, Carpathia sampai di lokasi kecelakaan Titanic. Awak kapal berusaha keras menyelamatkan semua orang. Mereka mengangkut 705 penumpang yang selamat. Saat itu, satu lagi kapal datang, SS Californian. Carpathia berlayar ke pesisir New York dengan semua orang. Sementara Californian masih mencari penumpang, tapi mereka cuma nemu puing. Kapal ini hanya berjarak beberapa kilometer saat Titanic tenggelam. Californian bisa saja menyelamatkan orang-orang ini, tapi mereka diam saja. Kaptennya, Stanley Lord, melakukan tindakan terburuk yang dilakukan pelaut. Dia nggak membantu kapal yang tenggelam itu. Ketika dunia tahu soal ini, mereka membenci Kapten Lord, tapi mereka nggak bisa menuntutnya, dan pengadilan juga nggak menghukum sang kapten. Karir sang kapten hancur karena nggak ada perusahaan kapal yang mau merekrut dia, tapi dia nggak mengaku bersalah. Sebelum dia meninggal, sang kapten bilang itu bukan salahnya. Kalau ucapan sang kapten benar, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Sekarang kita bahas versi Californian ya. Malam 14 April, Californian berlayar di perairan dingin Atlantik Utara. Kapal itu masuk ke wilayah yang berisi banyak gunung es. Pukul 10:10 malam, Kapten Lord menghentikan kapal. Bergerak di area ini terlalu berbahaya karena bisa merusak lambung kapal. Pukul 11 malam, kapal itu mulai terapung-apung. Mustahil berlayar dengan jarak pandang yang buruk. Sang kapten tahu Titanic mengarah ke sini, jadi dia menyuruh operator radio memberitahu Titanic bahwa di sini bahaya. Evans, si operator radio, menyalakan radio. Dia mencoba menghubungi Titanic selama 30 menit. Akhirnya tersambung juga. Waktu itu, operator radio Titanic sedang bicara dengan daratan. Evans mengganggu obrolan mereka dan mencoba memperingatkan Titanic tentang bahaya gunung es. Operator Titanic nggak ngerti ucapan Evans. Dia kesal karena Evans dengan lanjang menyusup saluran radionya. Dia memarahi Evans dan memutus sambungan. Karena capek, Evans mematikan radio dan memberitahu atasannya soal kejadian itu. Sampai sekarang, kita nggak tahu reaksi sang kapten atas kabar itu. Dia mungkin mengira Titanic sudah tahu bahaya itu. Dia mengizinkan Evans tidur.
Kalau saja Evans nggak matiin radio dan nunggu 1 jam, dia pasti mendengar sinyal darurat dari Titanic. Tapi kita nggak bisa nyalain dia juga. Saat itu dia nggak punya alasan resmi menjaga pemancar. Evans terlalu lelah dan ngantuk banget, jadi dia tidur. Sementara itu, Titanic mulai tenggelam. Kaptennya mengirimkan sinyal darurat. Operator di kapal Carpathia mendengar itu, tapi Californian nggak karena radionya dimatikan. Kapten Lord nggak bisa tidur malam itu. Perasaan dia nggak enak. Pada saat itu, Titanic tenggelam dengan cepat. Sang kapten memerintahkan awak kapal untuk meluncurkan suar. Disinilah kesalahan besar terjadi. Mereka menyalakan cahaya peringatan, tapi warnanya bukan merah. Entah kenapa, awak kapal lupa membawa roket merah. Jadi, langit malam itu dihiasi cahaya putih terang. Kalau kamu harus mengirim sinyal darurat, nyalakan cahaya merah. Kapten Lord melihat cahaya ini tapi menganggap itu bukan permintaan tolong. Nggak mungkin dong di kapal sebesar Titanic nggak ada roket merah standar, tapi apesnya itu mungkin aja. Kapten Lord mengira Titanic udah pergi. Mungkin ada alasan yang nggak diketahui di balik cahaya putih itu, tapi dia nggak tahu. Jadi Kapten Lord nggak tahu Titanic tenggelam. Namun dia memutuskan menghubungi Titanic, tapi kali ini bukan lewat komunikasi radio. Kapten Lord nggak membangunkan operator radio. Dia mengirim sinyal ke Titanic lewat lampu sinyal. Ingat ya, banyak kapten zaman dulu nggak menganggap komunikasi radio itu penting. Mereka nggak mengerti kepentingan teknologi ini. Oleh karena itu, Kapten Lord nggak membangunkan Evans. Dia mengirim sinyal cahaya tapi Titanic nggak merespons. Nah, nantinya banyak korban selamat bilang mereka melihat kilatan cahaya dari Californian, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Awak kapal Californian nggak mendengar permintaan tolong mereka. Pukul 2:20 malam, Titanic tenggelam. Kurang lebih 2 jam kemudian, operator radio Evans bangun dan menyalakan radio. Dia mendengar banyak penyelamat ngomongin kapal yang tenggelam. Evans paham semua, dia melapor pada sang kapten. Waktu itu, Californian langsung pergi ke lokasi kecelakaan. Mereka bertemu Carpathia di sana dengan para korban selamat. Carpathia berlayar ke New York. Californian tetap berlayar di sana mencari korban lain, tapi mereka cuma menemukan puing. Californian kembali ke daratan. Kabar kapal itu bisa menyelamatkan Titanic langsung tersebar. Persidangan dimulai. Kapten Stanley Lord dan awaknya menceritakan versi mereka. Mereka bilang kapal mereka diam di tempat. Tapi banyak orang nggak percaya dan beberapa penumpang yang selamat bilang mereka melihat Californian lewat. Hakim menyatakan mereka tidak bersalah. Tahun 1962, Kapten Stanley Lord sudah sangat tua. Dia menghubungi notaris untuk mengakui sesuatu. Sang kapten membuat pernyataan terakhir tentang kasus ini. Dia bersumpah dia nggak bersalah. Tapi kalau bukan Californian yang berlayar melewati Titanic saat itu, terus siapa? Teori Samson bisa menjawab pertanyaan itu. Kapal pemburu anjing laut, Samson, berlayar di perairan dingin Atlantik Utara saat itu. Para awaknya nggak tidur. Mereka mencermati keadaan sekitar dengan baik, tapi bukan karena takut gunung es. Mereka takut ketemu penjaga pantai Amerika Serikat. Awak kapal Samson menangkap anjing laut. Itu perbuatan ilegal. Pukul 12:45 malam, Kapten Samson melihat roket sinyal putih. Mereka yakin itu penjaga pantai. Mereka mematikan lampu kapal, terus pergi. Karena malam itu gelap, mereka nggak melihat Titanic yang lagi tenggelam. Mereka kembali ke pesisir Islandia, lalu mendengar bencana itu. Mereka sadar telah menelantarkan penumpang yang tenggelam. Keponakan salah satu awak kapal Samson membaca cerita ini di buku harian pamannya. Keponakan itu minta izin untuk menerbitkan tulisan ini. Semua orang sadar Kapten Lord nggak bersalah. Sayangnya, dia sudah wafat saat momen ini terungkap. Sebenarnya, belum diketahui siapa yang bersalah dalam kisah ini. Ada 2 kapal di dekat Titanic. Kapten mereka adalah orang yang mumpuni. Mereka pasti membantu menyelamatkan semua penumpang. Kesalahan mereka adalah mereka tidak memahami pesan Titanic saat itu. Ada yang lupa menaruh suar merah di kotak kapal. Detail kecil tapi fatal. Ini salah satu penyebab utama tragedi tenggelamnya kapal Titanic.